Ridwan. Kak, unahan kereta kita, Kak. Tengok na ini, Kak. Allah Akbar. Itu. Ya Allah, Kak. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya Allah. Akbar, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Ada beberapa kampung hilang entah kemana, Pak. Akhir November lalu, Sumatera luluh lantah. Banjir datang bukan hanya membawa air, tapi juga gelondongan kayu, lumpur, dan batu dari hutan yang sudah lama hilang. Ribuan rumah tenggelam, ratusan nyawa melayang. Tapi ini bukan bencana alam biasa. Ini adalah bencana buatan manusia. Bukan karena hujan terlalu deras, tapi karena hutan sudah terlalu sedikit. Sungai meluap karena lerengnya gundul. Gambut tidak lagi bisa menyerap air karena dikeringkan untuk kebun. Kita menyebutnya dengan musibah. Padahal ini akibat dari pilihan-pilihan yang kita buat bertahun-tahun sebelumnya. Kita sering menyebutnya bencana alam. Padahal lebih jujur kalau kita menyebutnya ini adalah hasil perbuatan manusia. Karena air tidak akan membunuh sebanyak ini jika hutan masih berdiri. Sungai tidak akan meluap segini ganasnya jika lereng masih hijau. Dan Sumatera tidak akan porak-poranda seperti sekarang jika alam dijaga dari awal. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan Pulau Sumatera? Apakah hal ini akan berulang-ulang terjadi di tahun-tahun berikutnya? Mari kita mendalami semuanya lebih dalam lagi. Tapi saya punya pandangan yang lain. Jadi misalnya tadi saya katakan bahwa penambangan itu pada dirinya sendiri tidak jahat. Ya, ini yang akhir November 2025 ini menjadi momen kelam bagi banyak warga di Pulau Sumatera. Sungai meluap tidak terkendali. Tanah runtuh dari perbukitan dan ratusan keluarga harus lari menyelamatkan diri. Itulah yang terjadi dalam bencana yang baru saja melanda sebagian besar wilayah Sumatera beberapa hari terakhir. Dari banyaknya video mengerikan yang beredar, berita-berita dari nyawa yang berpulang. Pertanyaannya adalah, mengapa bencana ini begitu besar, begitu mematikan, dan begitu berulang? Apakah ini benar bencana alam atau bencana yang sengaja diciptakan oleh keserakahan? Di video kali ini kita akan mencoba menyelami sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cuaca ekstrim dan curah hujan. Kita akan menelusuri bagaimana keputusan politik, ekonomi, dan pola pikir yang keliru justru menjadi faktor utama yang menyiapkan panggung bagi setiap tragedi yang terjadi. Mari kita pahami bencana ini lebih dalam. This is horrifying. Like, wow. Oh, I can't wait to see the Minister of Forestry. I can't. That's one I know. National park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Tidak ada bencana yang benar-benar datang tanpa tanda. Banjir yang meluap, tanah yang longsor, dan rumah-rumah yang hilang dalam sekejap bukanlah kejadian alamiah yang muncul begitu saja. Alam jarang sekali meledak tanpa peringatan. Ia selalu memberi tanda dari yang paling halus sampai yang paling jelas sebelum akhirnya runtuh di hadapan manusia yang memilih untuk tidak memperhatikannya. Apa yang terjadi di Sumatera beberapa hari terakhir bukanlah musibah mendadak, melainkan akumulasi panjang dari kerusakan ekologis yang telah dibangun perlahan tahun demi tahun, dekade demi dekade. Dan ketika kerusakan itu mencapai titik jenuhnya, hujan tinggal menjadi pemicu terakhir yang menghancurkan keseimbangan yang sudah rapuh. Kompas dalam laporannya tertanggal 30 November 2025 menyebutkan bahwa banjir dan longsor di Sumatera telah menewaskan lebih dari 303 nyawa dengan ribuan lainnya luka-luka atau hilang. Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah nyawa yang hilang, keluarga yang hancur, dan komunitas yang tiba-tiba kehilangan pijakan. Dan angka ini menegaskan satu hal penting, skala bencananya telah melampaui kategori bencana biasa. Tetapi ironisnya, sampai naskah ini dibuat, pemerintah pusat masih belum menetapkannya sebagai bencana nasional. Seolah besarnya kerusakan dan penderitaan itu belum cukup untuk menggerakkan perhatian penuh negara.
Namun sebelum kita berbicara tentang kebijakan dan lemahnya respons, kita perlu mundur selangkah untuk melihat akar persoalannya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, dalam rilisan yang dikutip oleh Tempo pada Minggu, 30 November 2025, melaporkan bahwa 4 kabupaten di Sumatera Utara mengalami banjir dan longsor secara bersamaan. Dalam laporannya itu, BNPB mengakui bahwa intensitas hujan memang tinggi, tetapi juga menegaskan bahwa struktur geomorfologi wilayah sudah tidak lagi stabil setelah bertahun-tahun mengalami tekanan ekologis. Mulai dari penggundulan hutan, pembukaan lahan yang agresif, hingga aktivitas penambangan yang dibiarkan berlangsung tanpa kendali. Disinilah letak inti persoalan, bahwa hujan bukanlah penyebab utama. Hujan hanya pemicu. Yang menyebabkan bencana adalah hilangnya kemampuan alam untuk melindungi dirinya sendiri. Kemampuan yang dulu dimiliki oleh hutan-hutan rimba Sumatera yang kini tinggal potongan-potongan kecil di peta. Dan jika kita menoleh pada data tutupan hutan yang dirilis Konsorsium Pemantau Lingkungan Eyes on the Forest, Sumatera, terutama wilayah Sumatera Utara, Riau, dan Jambi, telah kehilangan jutaan hektar hutan primer sejak dekade 1980-an. Banyak dari kehilangan itu terjadi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, industri kayu, kebakaran hutan, dan penebangan ilegal yang tak kunjung berhasil dihentikan. Kerusakan sebesar ini tentu tidak berhenti sebagai angka dalam laporan tahunan. Ia selalu menuntut konsekuensi nyata. Dan ketika tutupan hutan menyusut, fungsi ekologis yang selama ini bekerja secara senyap pun ikut hancur. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai spons alami, menyerap air hujan, menahan erosi, menjaga kestabilan tanah, kini berubah menjadi hamparan lahan terbuka. Maka ketika hujan deras turun, air tidak lagi meresap perlahan ke dalam tanah, melainkan menghantam permukaan dengan brutal, menyeret tanah, batu, dan apapun yang ada di depannya. Di titik inilah longsor menjadi tidak terhindarkan. Dan apa yang tampak sebagai longsor mendadak itu sebenarnya hanyalah fase akhir dari sebuah proses panjang yang selama ini bekerja diam-diam di bawah permukaan. Dengan demikian, apa yang terjadi di Sumatera sekarang bukanlah tragedi yang muncul tanpa peringatan. Ia adalah buah pahit dari keputusan-keputusan ekologis yang salah kaprah. Keputusan yang dilakukan secara sadar, berulang, dan terus berlanjut hingga sekarang. Dan di balik semuanya terdapat satu pola yang tidak bisa disangkal, ketamakan manusia. Ketamakan yang menebang lebih dari yang bisa ditanam, menggali lebih dari yang bisa dipulihkan, dan selalu merasa bahwa alam akan terus memberi tanpa batasan. Dan seperti yang selalu diajarkan sejarah, ketika manusia memperlakukan alam seperti musuh, alam pada akhirnya akan membalas, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan runtuhnya keseimbangan yang selama ini menopang kehidupannya. Saya punya pandangan yang lain. Jadi misalnya, tadi saya katakan bahwa penambangan itu pada dirinya sendiri tidak jahat. Ya. Ini yang Bencana alam dalam banyak kasus memang tampak seperti peristiwa tiba-tiba, hujan deras, tanah bergerak, air meluap. Namun ketika kita membuka lapisan-lapisan penyebabnya satu persatu, akan terlihat sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada hujan badai itu sendiri, yaitu ketamakan manusia. Sebuah kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang bekerja sangat lama, sangat halus, dan sangat sistematis. Dan selama definisi pembangunan kita hanya dihitung dari pertumbuhan ekonomi, tanpa pernah menghitung jumlah pohon yang hilang, jumlah tanah yang retak, jumlah sungai yang mati, atau jumlah anak-anak yang kehilangan masa depan, maka bencana bukanlah kegagalan. Ia adalah hasil yang konsisten. Hasil yang logis. Hasil yang diproduksi oleh kebijakan yang mengutamakan keuntungan jangka pendek dibanding keselamatan rakyat. Kita melihat pola ini di Sumatera hari ini, tetapi pola yang sama telah terjadi di Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa,
bahkan di pulau-pulau kecil yang mulai hilang ditelan abrasi. Semua menunjukkan satu narasi besar tentang bagaimana ekologi dan politik saling berkaitan secara erat. Bahwa kerusakan alam bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi keputusan politik yang diambil, atau dibiarkan, secara sadar. Dan di tengah semua ini, kita harus berani menyebut satu hal yang sering dihindari, bahwa negara memiliki kuasa tetapi tidak menggunakan kekuasaan itu untuk melindungi rakyatnya. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak memilih untuk mampu. Karena di balik angka-angka kerusakan hutan, selalu ada kepentingan. Di balik setiap izin yang tumpang tindih, selalu ada negosiasi. Di balik setiap pembiaran pembalakan liar, selalu ada keuntungan yang tidak pernah sampai ke masyarakat yang tinggal di bawah kaki bukit yang kini runtuh. Disinilah tragedi ekologis berubah menjadi tragedi etis. Tragedi tentang pilihan yang salah, tentang diam yang disengaja, tentang prioritas yang dipertukarkan. Dan rakyat kecil, yang tidak pernah duduk di meja perundingan, tidak pernah menandatangani dokumen izin, tidak pernah ikut memutuskan arah pembangunan, justru menjadi yang paling dulu menanggung akibatnya. Dan setelah kita melihat semua lapisan ini, satu kesimpulan perlahan muncul dan sulit untuk diabaikan. Bahwa bencana ekologis bukanlah bencana alam, melainkan bencana manusia. Alam hanya melakukan apa yang selalu ia lakukan, mengalir, bergerak, menyesuaikan diri. Yang berubah adalah fondasinya, karena manusia yang merobohkan tiangnya satu persatu. Hari ini, tanah longsor dan banjir bandang di Sumatera menjadi epitaf bagi kebijakan yang gagal. Tetapi ia juga sekaligus menjadi peringatan terakhir bahwa kita tidak mungkin terus berjalan dengan cara yang sama dan berharap hasil yang berbeda. Sebab ketika hutan terakhir hilang, ketika sungai terakhir meluap, ketika bukit terakhir runtuh, dan ketika desa terakhir tersapu habis, kita akan menyadari sesuatu yang terlalu terlambat, bahwa bumi tidak butuh manusia untuk tetap hidup, tetapi manusialah yang membutuhkan bumi untuk sekadar bertahan. Dan jika kita tidak menghentikan siklus keserakahan yang dilembagakan ini, hari ini di Sumatera, besok di seluruh Indonesia, maka kehancuran yang kita lihat sekarang hanyalah prolog dari tragedi yang jauh lebih besar. Sebab pada akhirnya, seperti yang dikatakan banyak pemikir ekologi, alam tidak pernah membalas dendam. Alam hanya mengikuti hukum yang telah ada sejak awal waktu. Dan hukum itu sederhana, setiap ketidakseimbangan pasti mencari keseimbangan baru. Dan proses menuju keseimbangan itu seringkali datang dalam bentuk yang oleh manusia kita sebut sebagai bencana. Tetapi bencana itu bukan murka alam. Ia adalah cermin. Dan di dalam cermin itu, wajah yang kita lihat adalah wajah kita sendiri.